Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda adalah potret pendidikan yang multikultural di Kota Medan. Selama 31 tahun, sekolah ini mendidik para muridnya untuk saling mengenal, memahami, dan menghargai perbedaan antara sesama. Nah, dalam segmen Sekitar Kita kali ini, kami akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana potret keberagaman di sekolah ini dalam membina kerukunan antar umat beragama. Berikut liputan selengkapnya khusus untuk Anda. Perbedaan itu adalah anugerah, ya. Perbedaan itu adalah sesuatu yang alamiah. Ketika masuk ke Sultan Iskandar Muda yang sering dijuluki dengan Indonesia Mini, ya hawa keberagamannya udah ada gitu. Berdiri. Udah dimulai. Kewajiban kamu sebagai seorang manusia. Maka apabila kamu melanggar. Perkenalkan, nama saya Serin Kosasi. Jadi aku sekolah di Sultan Iskandar Muda, itu dari TK sampai sekarang. Terus tahun ini tahun terakhir aku di SMA. Jadi kalau misalnya kamu membuang sampah sembarangan, Sekarang aku kelas 12 IPS 3 tepatnya. Kemudian aku beragama Buddha. kemudian misalnya ada juga sih kalau Lalu saya nih, aku pengen ngenalin salah satu teman aku, namanya Kristofora. Panjangnya Kristofora Sanika Pradita Ginting. Dia itu memeluk agama Kristen Katolik dan dia bersuku Karo. Jadi selain Kristofora, ada juga teman aku namanya Jenny. Jenny itu dia beragama Kristen Protestan, dia itu suku Batak Toba. Kemudian ada Swita. Swita ini agama Hindu, suku Tamil. Kemudian ada Arya. Arya ini seorang Muslim yang sukunya Banjar gitu. tidak ada, oke, silakan kamu buka bukunya. Kebersamaan dalam kebinekaan. Ya, kalau misalnya dibilang latar belakang kami beda, bahkan dari tempat asal pun beda gitu ya kan. Tapi ini nggak tahu ya, mungkin ketika masuk ke Sultan Iskandar Muda yang sering dijuluki dengan Indonesia Mini, ya hawa keberagamannya udah ada gitu. Bahkan kayak untuk di ruang lingkup yang sangat kecil, contoh kelas gitu. Jadi seperti di kelas bahkan kami duduk saja udah berdampingan gitu. Jadi sebenarnya keuntungan dari berteman dengan mereka selain menjadi teman dalam tanda kutip, kita juga bisa saling bertukar budaya, juga bisa tahu bagaimana tata cara mereka beribadah gitu sih. Jadi itu kayak nilai plus ketika berteman dengan teman-teman yang sangat-sangat beragam. Selamat siang. Siang, Pak. Ini lagi ngapain ini? Lagi bahas Diskusi soal UTS kami, Pak. Soal UTS. Oh, enak duduk. Jadi sekolah kita ini terkenal dengan sekolah multicultural yang mendukung keberagaman bukan keseragaman. Yaitu terdiri dari suku, agama, ras, dan tingkat sosial ekonominya. Semua bisa bersekolah di sini tanpa membeda-bedakan tersebut. Jadi sebagai filosofi sekolah tadi anak-anak saya bawa melihat namanya pohon bisbul. Bisbul itu kalau di daerah kita disebut dengan pohon mentega. Di mana pohon bisbul tersebut kalau ditanam berjauhan antara jantan dan betina itu tidak akan berbuah. Tetapi kalau ditanam berdekatan antara jantan dan betina maka menghasilkan buah. Itu mengajarkan kepada kita bahwa memang manusia itu harus hidup berdampingan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kalau dari ayat Al-Quran sendiri situ ada di Al-Hujurat ayat 13, itu disebutin kalau manusia itu diciptakan secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang fungsinya itu diciptakan untuk mengenal satu sama lain dan tidak untuk merasa lebih tinggi. Kalau dari agama Hindu sendiri, kita yakin semua agama pun menerapkan itu untuk saling menghormati satu sama lain, menghargai agama lain. Jadi saya adalah pemeluk agama Kristen, jadi saya diajarkan agar mengasihi dari perbedaan dari suku, budaya maupun agama. Seperti yang diajarkan di dalam Alkitab di Galatia 5 ayat 14, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagi sekolah-sekolah lain, agar kami bisa memajukan negara kami ini, agar kami juga dapat memuliakan namamu. Sama Sambuddho Bhagawa Buddha. Dari dasarnya aja ada 4 ajaran yang mulia, itu namanya Brahma Wihara. Itu terdiri dari 4 unsur, metta, cinta kasih, karuna, welas asih, kemudian ada mudita, saling turut merasakan kebahagiaan orang lain, kesedihan orang lain, dan UPK keseimbangan gitu. Kenapa kita ada katakanlah berbagai tempat ibadah yang berada di sini? Bahwa sesungguhnya Pancasila itu adalah menghargai setiap manusia Indonesia untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya. Dan di sekolah ini kita ingin sampaikan kepada anak, inilah implementasi daripada Pancasila. Inilah bentuk wujud yang akan Anda hadapi. Misalnya anak sudah terbiasa melihat masjid, anak sudah terbiasa melihat wihara, melihat pura, melihat gereja. Kenapa penting? Penting sekali. Bagi non-muslim melihat masjid dan kemudian anak-anak ini bisa mengambil air wudhu, yang artinya mereka belajar dari itu. Kalau mereka sudah ambil air wudhu, tidak boleh dong dipegangin tangannya. Jadi pengertian-pengertian yang seperti ini tertanam sejak kecil. Nah, menurut saya kalau anak-anak dibentuk sejak dini melihat perbedaan itu adalah satu hal yang wajar dan merupakan anugerah yang maha kuasa, dan kemudian kita sampaikan lagi tentang Pancasila tersebut, maka anak ini akan tumbuh menjadi Indonesia, orang Indonesia yang utuh, yang cinta tanah air dan cinta terhadap Republik Indonesia yang kita cintai. Sekolah itu biasanya saya, Sherin, Swita, Jenny, Arya itu ngumpul Kak, nongkrong di rumah Sherin. Biasanya kami beli jajan tuh, terus sambil belajar. Jadi kami belajar bareng. Kan ada yang ngerti, ada yang kurang ngerti. Jadi kami yang nggak ngerti diajarin sama seseorang atau sama teman-teman yang lain gitu. Bukan. Toleransi itu kalau bisa jangan dipelajari, tapi itu adalah hak lahiriah yang memang sebagai manusia itu kewajiban asasi manusia itu adalah toleransi gitu. Ingin hidup lebih baik, lebih sejahtera, bahagia, mari kita jalankan semangat toleransi antar kita semuanya. Saya suku Tamil, agama Hindu. Saya suku Tionghoa, saya agama Buddha. Saya suku Batak Toba, saya agama Kristen Protestan. Saya suku Karo, saya agama Katolik. Saya suku Banjar, agama Islam. Kita Indonesia!